Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai pembagian waris kakek dan saudara dalam hukum waris dan undang-undang warisan. Yang pertama yakni pengertian kakek dan saudara dalam hukum waris dan undang-undang warisan. Kakek dapat dibedakan menjadi dua, kakek sahih dan kakek fasid. Kakek yang berhak mendapatkan warisan adalah kakek yang sahih. Menurut As-Sabuni, kakek sahih dan dalam ilmu faraid adalah kakek yang hubungannya dengan orang yang meninggal bukanlah melalui perempuan, misalnya ayahnya ayah. Demikian terus ke atas yang dipertalikan melalui laki-laki. Apabila hubungan kakek dengan orang yang meninggal dunia bertalian melalui perempuan, dinamakan kakek fasid, seperti ayahnya ibu. Oleh karena itu, dia termasuk zawil arham. Begitu juga ayahnya ibu ayah. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya saudara lelaki dan saudara perempuan seibu tidak mendapatkan pusaka bersama kakek, sebagaimana tidak mendapatkan pusaka bersama ayah. Dalam permasalahan ini, saudara yang mendapatkan warisan bersama kakek adalah saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah. Lanjut yang kedua, yakni mengenai syarat-syarat kakek dan saudara mendapatkan warisan. Jika kakek mewarisi bersama saudara, maka kakek mempunyai dua keadaan, dan masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri. Keadaan pertama, kakek mewarisi hanya bersama dengan para saudara. Tidak ada ahli waris lain dari ashabul furud, seperti istri, ibu, anak, perempuan, dan sebagainya. Keadaan kedua, kakek mewarisi bersama para saudara dan ashabul furud yang lain. Kakek dan saudara tanpa adanya ashabul furud. Ketika kakek hanya mewarisi bersama dengan saudara saja, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan tanpa ada ahli waris lain, maka kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan lebih banyak bagiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mukosamah. Yang kedua, mendapatkan sepertiga dari jumlah keseluruhan harta waris. Bagian yang lebih menguntungkan dari salah satu dua kemungkinan tersebut, itulah yang diambil kakek. Apabila mukosamah lebih menguntungkan, kakek mengambil warisan dengan jalan mukosamah. Dan apabila sepertiga dari seluruh harta lebih menguntungkan, kakek mengambil warisan sepertiga dari seluruh harta warisan. Kemudian kakek dan saudara dengan adanya ashabul furud. Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya adalah memberikan bagian kakek dengan lebih menguntungkan dari 3 perkiraan. Yang pertama yakni 1/6 harta peninggalan. Yang kedua, 1/3 dari sisa setelah diambil ahli waris lain. Yang ketiga, mukosamah dari sisa antara kakek dan saudara. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang dasar hukum ayat-ayat waris dan hadis, serta undang-undang kewarisan di Indonesia. Dalam kewarisan Islam, saudara yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi sumber hukum saudara sebagai ahli waris yaitu terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 12. Jika seseorang mati
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang 1/3 itu. Selanjutnya yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Sedangkan menurut hadis yaitu An Imran bin Husaini anna rajulan atan nabiyya sallallahu wasallam faqala inna nabni mata famali min mirosihi faqala lakas sudus. Dari Imran bin Husain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Nabi dan berkata, cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya? Nabi menjawab, untukmu 1/6. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Kewarisan, dalam kompilasi hukum Islam, kewarisan kakek hanya disinggung dalam pasal 174 ayat 1. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan mengenai saudara, yaitu dalam pasal 181 dan 182. Pasal 181, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah atau 2 orang, perempuan kandung seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian dari saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Yurunisa dengan NIM 119044057. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya, Saryanti. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh penghitungan waris kakek dan saudara. Kakek jika bersama dengan saudara pewaris biasa disebut dengan istilah al-jaddu wa al-ikwah. Kakek yang dimaksudkan adalah ayahnya ayah. Dan dalam fikih mawaris disebut dengan istilah kakek sahih, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Kedudukan kakek dalam fikih mawaris, ulama telah sepakat bahwa kakek menghalangi saudara seibu, sebagaimana halnya ayah menghalangi saudara seibu. Karena itu, kedudukan kakek hanya menggantikan ayah apabila tidak ada ayah. Bagian kakek dalam nas tidak ditemukan secara tersurat. Sedangkan bagian saudara-saudara jelas dalam dasar hukumnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12. Baik saudara laki-laki dan saudara perempuan, sekandung atau seayah maupun saudara seibu, laki atau saudara perempuan seibu.
Bagian kakek yang dimaksudkan adalah kakek jika bersama saudara sekandung atau seayahnya si pewaris. Mengenai bagian kakek jika bersama dengan saudara si mayit, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, Abu Hanifah. Mereka menyamakan kakek dengan ayah. Oleh karenanya, kakek menghijab saudara-saudara sekandung atau saudara seayah, sebagaimana halnya ayah menghijab segala macam saudara. Alasannya adalah, kedudukan kakek dapat menggantikan kedudukan ayah, sebagaimana halnya cucu laki-laki dapat menempati kedudukan anak laki-laki. Alasan lain, kakek adalah lebih utama dari saudara-saudara sebab kakek adalah ahli waris garis lurus ke atas, sedangkan saudara adalah ahli waris garis ke samping. Pendapat kedua dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal. Mereka menyamakan kedudukan kakek dengan saudara sekandung dan atau saudara seayah, yaitu saudaranya si pewaris, sehingga mereka mewarisi bersama. Pendapat kedua ini beralasan bahwa kakek adalah keluarga dari ayah. Demikian halnya, saudara-saudara tersebut adalah juga cabang dari ayah. Berdasarkan alasan ini, maka kedudukan kakek sama dengan kedudukan saudara-saudara pewaris. Alasan lain yang menyamakan kedudukan kakek dengan saudara adalah tidak adanya nas yang menyatakan bahwa kedudukan saudara-saudara sekandung atau saudara seayah terhijab oleh kakek. Kedudukan saudara-saudara tersebut sudah tersurat bagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176 dan ayat 12. Dari kedua pendapat tersebut, oleh jumhur fuqaha atau kebanyakan ulama mengikuti pendapat yang kedua, yakni menyamakan kedudukan kakek dengan saudara sekandung atau saudara seayah si pewaris. Walaupun pendapat kedua tersebut menyamakan kedudukan kakek dengan saudara-saudara sekandung atau seayah, namun ada ketentuan yang menguntungkan bagi kakek, yakni dengan menggunakan dua sistem pembagian waris, pembagian ini diberikan kepada kakek yang menguntungkannya. Kedua sistem pembagian warisan tentang bagian kakek berlaku bila terjadi kasus kewarisan, yakni jika seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris kakek dan saudara-saudara sekandung atau seayah, maka kakek selalu diberi bagian yang menguntungkan, yaitu pertama, kakek diberi atau memperoleh sepertiga dari jumlah harta peninggalan atau tirkah harta bersih. Kedua, kakek memperoleh bagian yang sama dengan saudara ini, laki-laki, yaitu mukasama. Di mukasama artinya bagian kakek sama dengan bagian saudara laki-laki atau sama dengan bagian saudara perempuan si pewaris. Untuk contoh praktik perhitungan kakek dan saudara nanti akan kami jelaskan di makalah dan sudah terlampir di makalah kami contoh penghitungan dan contoh soal yang terdapat untuk penghitungan kakek dan saudara. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang pembagian waris kakek dan saudara. Jika ada salah kata dari kelompok kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.